welcome back to my podcast On The Spot. On The Spot berdurasi sekitar 20 hingga 30 menit ke depan. Hari ini sudah di samping saya sosok yang tentunya sangat luar biasa di pasar modal. Beliau adalah Pak Hans Kui yang baru saja juga mendapatkan gelar doktor dan tentunya juga sudah marang melintang di dunia pasar modal. Dan mungkin kita akan langsung berdiskusi aja dengan Pak Hans Kui. Selamat datang Ko hari ini. Ya. Sehat ya Ko? Sehat. Oke. Nah mungkin pengen dengar cerita juga nih dari Ko Hans Kui, sehari-harinya ini sebenarnya lebih aktivitasnya apa Ko? Karena dengar-dengar juga emang dosen juga ya? Ya, betul. Ya, aktivitas saya ya memang ada kerja di satu perusahaan di pasar modal, kemudian saya juga ada ngajar, kemudian saya ada jadi advisor ya di beberapa perusahaan asuransi, investment advisor ya. Jadi memang hampir semua kegiatan saya ini terkait dengan capital market lah dan ekonomi. Dan begitupun dosennya pun mengajar lebih ke arah capital market atau gimana Kok? Iya, kalau dosen saya ngajarnya manajemen keuangan, investment dan capital market. Jadi memang bidangnya keuangan lah. Bidangnya keuangan. Oke, mungkin kita langsung bahas nih kalau terkait dengan kondisi market saat ini. Kita ketahui juga bahwa kan kemarin kayak Desember window dressing orang berekspektasi secara historical harusnya terjadi. Tapi ternyata nggak terjadi nih. Tapi memang secara keseluruhan, maksudnya IHSG sendiri secara full year masih mencatatkan kinerja yang positif compare to other country. Nah, kira-kira fenomenanya akan terjadi di bulan Januari gimana kok? Karena di awal Januari ini kalau aku perhatiin value transaksi lumayan gak gitu ramai, tapi setelah Chinese New Year mungkin perputaran uang terjadi dan lain sebagainya, ini market lumayan agak rame lah gitu untuk minggu ini. Gimana tuh kok? Ya, jadi memang ada yang sedikit yang berbeda gitu ya. Akhir tahun tadinya kita semua ngarepin window dressing, market selalu positif di Desember. Tapi ada kejutan yang terjadi di mana waktu itu Tiongkok membuka ekonomi dia. Nah, ketika Tiongkok membuka ekonomi, tren harga saham di Hang Seng, kemudian di China sendiri, kemudian Korea gitu dan Taiwan itu sebenarnya udah hampir setahun 2 tahun terakhir itu tren turun karena prospek ekonomi Tiongkok sangat lambat. Kemudian kawasan sana kan sempat panas ya, Tiongkok dengan Taiwan sempat panas. Begitu dia buka ekonominya, ekspektasi orang berubah, valuasi mereka dianggap jauh lebih murah dari kita. Nah ini yang menyebabkan dana itu outflow, bergerak keluar dari pasar ke China, ke Taiwan, balik ke sana. Nah, sehingga kita lihat Desember tadinya kita udah mau siap-siap window dressing, Santa Claus rally, nggak jadi gitu. Nah, sampai Januari minggu kedua gitu, Januari itu juga terjadi hal yang sama, dana masih outflow ke sana gitu. Tetapi sesudah terlihat tanda-tanda Federal Reserve itu akan menaikkan suku bunga lebih rendah karena inflasinya sangat dalam tren turun 6 bulan terakhir gitu. Nah, dana itu kembali lagi ke emerging market, ke negara yang dianggap berisiko. Sehingga kita lihat mulai ada rally di pasar kita. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan dana itu tetap melakukan rebalancing, artinya mereka melihat karena Tiongkok, Taiwan itu tren turun banyak gitu ya, mereka mungkin akan balik ke sana. Biarpun sebenarnya valuasi kita sebenarnya murah saat ini. Saat ini murah, secara PI mungkin berada di kisaran 15 kali, tapi Hang Seng sendiri kisaran 12 kali, gimana tuh kok? Iya, nah ini yang jadi sedikit masalah bagi kita ya. Jadi ketika udah 2 tahun terakhir kita tuh trennya bullish, ya, makanya PI kita lebih mahal. Hang Seng itu trennya downtrend karena Tiongkok kan waktu itu sempat panas dengan Taiwan, kemudian dana keluar dari Asia Tengah ya dan Timur gitu ya, bergerak ke emerging market dan kebetulan kita ini diuntungkan. Jadi selama dunia ribut-ribut ya, si Ukraina Rusia ya ribut, dana itu bergerak ke negara berkembang yang paling netral dan lebih diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Contohnya Indonesia. Salah satunya Indonesia. Jadi dana itu masuk ke kita bergerak positif gitu posisinya. Nah, tetapi kali ini yang terlihat oleh pasar adalah komoditas itu nggak mungkin naik sangat tinggi sekali lagi, nggak mungkin naik lebih tinggi daripada tahun lalu masalahnya. Kemudian ketika Tiongkok membuka ekonomi, kemudian tidak ada ribut-ribut lagi, tentu orang akan balancing gitu. Nah, ini yang jadi tekanan bagi kita. Balancing yang dimaksudkan apakah ada terjadi perpindahan sektor yang tadinya komoditas bisa dibilang boom di tahun 2021, 2022 dan apakah tahun ini malah justru komoditas ini agak lumayan
ada downside risk kalau dalam arti mungkin harganya akan turun atau seperti apa? Ya, balancingnya ada dua. Pertama, antar negara. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini kapital masih outflow. Biarpun itu sebenarnya outflow-nya kencang di awal tahun, sekarang mulai inflow ke pasar equity. Tapi di bond market dari Desember dana asing itu udah mulai bergerak masuk ke kita. Oh, bond Karena market duluan kok. bond market masuk duluan. Makanya yield kita membaik di sana. Kelihatan karena mereka melihat Fed itu udah hampir puncak suku bunganya. Kelihatan kenaikan itu sisa 25 sampai 50 basis poin. Kemudian kalau perkiraan Fed akan stay, tapi pasar berharap Fed menurunkan suku bunga. Jadi kalau bunga turun, yield obligasi itu lebih menarik obligasi gitu. Jadi obligasi yieldnya cenderung akan bergerak turun, harganya akan bergerak naik. Jadi ada balancing yang terjadi antar negara, ada lagi balancing juga yang terjadi sedikit bergeser ya masuk ke bond market gitu. Di sektornya ada pergeseran juga gitu. Tadinya kan ada new economy, old economy. Ya, ketika bunga naik pindah semua ke old economic. Makanya tahun lalu kan bank itu bagus semua pergerakannya. Nah sekarang setelah puncak suku bunga mereka balik lagi ke new economic. Makanya saham-saham teknologi mulai dapat angin gitu. Nah kemudian komoditas ini karena kenaikan komoditas sudah sangat tinggi, diperkirakan sesudah musim dingin itu mungkin sekali komoditas itu ada koreksi di pasar. Oke, dan musim dingin kan terjadi di bulan Desember. Harusnya mungkin di second Q nggak begitu kenaikannya tinggi ya kok, compare to tahun-tahun sebelumnya ya kok ya. Betul. Oke, nah tapi kalau bicara terkait dengan yang tadi Koko sampaikan, the Fed mungkin nggak akan seagresif tahun-tahun sebelumnya, yang mana mungkin ada kecenderungan pasar berekspektasi akan the Fed menurunkan suku bunga. Itu akan terjadi di semester berapa kok? Nah, kalau kita lihat nampaknya di Februari dia ada 25 basis poin kenaikan. Kemudian mungkin dia stay. Paling nanti dia ada kenaikan, pasar melihat sampai Juni ada satu kenaikan lagi sampai Juni. Sesudah itu dia akan stay di sana. Nah, sekarang pasar itu seperti anak kecil yang mengharapkan Fed menurunkan suku bunga gitu. Nah, memang dari statement pejabat Federal Reserve bilang kami naikin kemudian akan stay di atas sampai inflasi turun ke 2%. Tapi pelaku pasar itu selalu beberapa kali ya udah pernah ya, jadi mereka punya ekspektasi akhirnya Fed nurunin bunga gitu. Nah tapi tren inflasinya memang turun, bahkan yang terakhir itu di bulan Desember itu deflasi sebenarnya. Jadi udah turun ke 6,5 dari 7,1. Sebentar lagi pasti udah kepala 5 gitu posisinya. Memang tidak mudah menuju 2%, mungkin 2% itu baru dicapai di 2024. Tapi turunnya ini kan tentu mengharapkan Fed berharap bahwa Fed itu maulah menurunkan suku bunga. Nah tapi berarti kalau dari tadi Ko Hans juga menarik mengatakan bahwa mungkin ini akan ada angin segar untuk tech company gitu, karena kemarin kita lihat juga udah lumayan over punishment beberapa saham tech yang luar biasa terkoreksi lah ya Ko ya. Sekarang Januari kelihatannya nih agak lumayan stabil dan kecenderungan naik. Nah apakah itu hanya sifatnya short term sentiment? Ya, sebenarnya ketika bunga naik tinggi, perusahaan teknologi itu punya dua masalah. Yang pertama, sebagian perusahaan teknologi itu masih rugi, sehingga harus raising fund baru. Nah, ketika dia harus raising fund baru, bunga tinggi, berarti cost of fund-nya mahal. Nah, itu yang pertama masalah dia. Yang kedua, karena dia pertumbuhan jangka panjang, sekarang rugi. Nanti mungkin 5-10 tahun lagi baru profit. Ketika kita menghitung valuasi kan kita discount rate, ditarik ke sini kan. Ketika bunga tinggi, discount rate yang diharapkan investor tinggi. Jadi valuasinya turun. Nah, tetapi begitu berubah, bunganya mencapai puncak, kemudian mulai bisa turun, valuasi mereka akan menarik gitu. Karena sekarang begini, venture capital sekarang milih-milih startupnya. Dia tidak mau lagi mendanai startup baru yang rugi. Karena yang dia bakar duitnya terlalu besar. Jadi sekarang tidak mungkin membuat startup baru menjadi kompetitor mereka. Jadi perusahaan teknologi yang ada ini sisa membagi kue yang ada. Nah artinya kita akan sulit menemukan lagi industri perusahaan seperti Gojek baru, akan sulit. Karena dia mungkin akan menjadi the winner ya kok. Iya, sisa mereka yang bagi kue.
marketplace pemainnya sisa beberapa, yang nggak kuat exit gitu, tidak ada lagi yang baru gitu. Nah sekarang tugas perusahaan teknologi ini kelihatannya yang kita lihat dari tren yang mereka lakukan, mereka berusaha membagi kue. Caranya naikin biaya penggunaan aplikasi, banyak biaya dinaikin, promonya dikurangin. Artinya mereka akan bergerak switch menjadi lebih profit gitu. Artinya hal ini kelihatannya akan terjadi dalam periode yang agak panjang. Agak panjang ya. Dan Jadi gimana caranya supaya mereka bisa survive dengan dana yang tersisa mungkin ya? ya betul, ini yang penting sekali kan. Jadi mereka nggak boleh membakar terlalu banyak karena kelihatannya dalam periode bunga tinggi ini agak sulit untuk raising fund baru. Nah ini juga menyebabkan yang baru juga nggak bisa, yang mau Baru ekspansi, iya baru entry mau ekspansi nggak dapat dana, nggak bisa dibakar, nggak bisa grab pasar. Ya, nah kalau kondisinya misalnya kayak yang tadi Koko sampaikan, kira-kira berarti tech sendiri ini masih ada kesulitan dalam arti untuk bisa gimana tetap bertahan lah kayak di market ini. Tapi di sisi lain kan kita juga dengar kok berita yang banyak memberitakan terkait dengan layoff besar-besaran. Ya startup dimanapun, nggak cuma fintech, tapi wah startup apa aja deh, banyak kan layoff gitu. Kira-kira apakah itu bisa menekan operational cost mereka sebenarnya? Iya, memang kalau kita lihat ketika mereka ekspansi gitu ya, memulai ekspansi, mereka kan masuk ke semua lini. Kemudian perjalanan mereka evaluasi, lini mana yang lebih menguntungkan, yang punya prospek, lini mana yang nggak ada prospek, kurang prospek, atau sebenarnya lini itu prospek tapi dia kalah bersaing. Jadi dia tutup, dia fokus pada lini-lini terbaik dia. Oke. Nah, makanya setiap kali berita ada layoff terjadi, itu sentimennya cenderung positif bagi perusahaan tech sendiri. Artinya mereka melihat, oh manajemen punya niat nih untuk menurunkan cost tadi gitu. Nah ini jadi positif bagi mereka. Jadi kalau kita melihat ada layoff itu terjadi, tentu kita harus melihat bahwa ini adalah upaya efisiensi yang dilakukan. Tapi kita harus ingat juga satu hal yang cukup penting. Sekarang ini berkembang sekali ya artificial intelligence. Yes. Nah kelihatannya ke depan itu ya masalah besar di seluruh dunia itu adalah pengangguran Karena sudah banyak orang yang nanti kedepannya akan pakai AI itu. AI tadi, apalagi perusahaan teknologi kan, dia udah perusahaan teknologi, sebagian bikin konten sekarang ada alatnya di AI, semua ada di sana gitu. Jadi ini akan berubah sekali pasarnya gitu. Sama dengan Amerika, sebelum COVID-19 kita lihat, itu kan masyarakat di sana teriak-teriak, kok pengangguran nggak turun-turun gitu. Kenapa pengangguran nggak turun-turun? Itu daerah penambangan mereka itu dioperate oleh robot, jadi nggak ada orang lagi. Akhirnya tadinya orang tenaga operatornya nggak kerja gitu. Nah kebetulan biasanya tenaga operator ini kan kemampuannya spesifik ya. Ketika dia nganggur kan susah dapat kerjaan. Yes. Nah ini udah terlihat trennya di Amerika sebelum pandemi COVID gitu. Nah melihat perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali pas pandemik itu ya, ini nanti yang berubah gitu. Dan saya melihat bahwa perusahaan teknologi pasti juga akan banyak menggunakan teknologi tadi. Cost-nya akan lebih murah. Cost-nya lebih murah. Terus gimana kok buat misalnya, apalagi kok Hans ini selaku dosen juga gitu, kayak mungkin bisa jadi kasih masukan, input bagi mereka yang mungkin nanti kerja ini kan berarti peluangnya udah lumayan mempersempit lagi nih. Kira-kira bidang-bidang khusus apa yang mungkin saat ini dibutuhkan? Apalagi tadi dibilang ada yang spesialis aja justru udah bisa pakai robot. Itu gimana kok tren ke depannya? Ya, ini memang dunia ini berubahnya sangat cepat gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah tidak berhenti belajar. Karena saat ini kita punya ilmu ini. Kalau kita bertahan dengan ilmu kita itu aja, dunia berubah mungkin kita nggak kepake lagi gitu. Jadi kita harus tetap open untuk terus belajar gitu. Nah jadi karena sekarang kita agak sulit ya. Tadinya orang bilang content creator skripnya itu yang nulis kan penting sekali gitu ya. Mendadak ada AI yang bisa buat gitu ya. Tadinya orang berpikir oh tenaga accounting kemungkinan nggak kepake lagi gitu kan, karena kalau di otomatik semua tenaganya akan lebih sedikit dipakai gitu. Jadi ini yang berubah gitu. Jadi ini satu challenge besar bagi dunia pendidikan, challenge besar bagi dunia tenaga kerja juga karena dunia berubah ke sana. Dan kita harus terus beradaptasi lah kok ya dengan kondisi yang ada. Ya, tentu kita harus beradaptasi, artinya pencapaian apapun yang udah kita capai harus tetap belajar gitu ya. Jadi kalau kita ketika kita berhenti, waktu itulah kita udah akan punah posisinya. Oke. Nah,
Kalau misalnya bicara kok terkait dengan kita back to market nih kok, belum lama ini juga baru diberitakan terkait dengan rebalancing dan juga adanya beberapa indeks yang baru masuk nih, ada pendatang baru dan juga ada yang keluar gitu kok ya. Contohnya LQ45, beberapa diantaranya ada S Hardware, Akra, ESA, SCMA, Sido dan juga Saratoga. Nah kalau dari Kohans nih ada saham idola nggak kok dari beberapa pendatang baru ini? Oh ya, kalau kita lihat kalau LQ45 ini kan saham-saham yang liquid ya sebenarnya di pasar. Jadi ketika sahamnya lebih liquid, dia masuk ke itu, ada yang keluar dari pasar gitu. Nah kalau saya sendiri melihat tahun ini sebenarnya kan ada di awal tahun tentu orang bicara tentang bunga masih naik, kemudian ada balancing, dana bergerak ya, balancingnya ada 3 lagi yang terjadi antar negara, kemudian bond ke stok, dari stok ke bond gitu ya, kemudian antar sektor gitu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat tahun ini tema besar kita sebenarnya adalah tahun pemilu. Tahun pemilu. Ya, nah tahun pemilu ini biasanya konsumsi masyarakat meningkat. Diperkirakan tahun ini ya, untuk tahun ini untuk pemilu kali ini ada duit sampai 119 sampai 270 triliun yang diinjek ke dalam ekonomi untuk persiapan pemilu tadi dari orang kampanye dan macam-macam gitu. Nah, dari fenomena yang ada biasanya 1 tahun menjelang pemilu sektor yang bagus itu konsumsi. Jadi karena purchasing power bakal meningkat ya kok? Ya, karena ada duit yang masuk. Nanti sesudah pemilu biasanya meningkat adalah investasi. Karena sekarang pengusahanya banyak kan wait and see, nunggu dulu kan. Nanti sesudah pemilu ada pemimpin baru, mereka investasi. Jadi 2 tahun ini, 1 tahun menjelang pemilu dan tahun pemilu, rata-rata indeks kita tuh positif. Kalau ada yang ngitung itu sebelum pemilu itu bisa naik 10 sampai 15%. Tahun pemilu juga sama, naik 10 dan sampai 15%. Jadi 2 tahun ini cenderung positif. Nah sektornya apa? Kalau kita lihat konsumsi. Salah satu yang paling primadona gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya komoditas saya malah melihat yang nikel timah itu masih cukup menarik posisinya. Kemudian kalau kita lihat lagi mungkin yang tertekan ini menurut saya energi cenderung agak tertekan. Energi karena ini kalau musim dingin berakhir kan ini trennya naik tinggi nih. Kebetulan pas perang dia naiknya slope-nya terlalu tinggi, jadi dia koreksi dulu. Tapi trennya ini ya komoditas ini tren jangka panjang naiknya, mungkin 8-10 tahun. Tapi dia ada koreksi dulu sana. Jadi komoditas ini kita agak sedikit hati-hati gitu. Kemudian properti dan semen kemungkinan kurang menarik ya, karena bunga tinggi posisinya. Biasanya nanti sesudah pemilu properti baru jalan. Jadi untuk properti dan juga semen nampaknya juga masih orang cenderung wait and see lah ya kok ya? Ya agak wait and see karena penjualan properti ini biasanya memang kalau orang pemilu itu nunggu kan, agak sedikit nunggu. Kemudian apalagi bunga kita ini BI mungkin bisa naikin masih 25 basis point. Nah balik lagi kalau misalnya bicara dengan teknologi kok ada juga artikel bahwa salah satu founder ARK Invest Fund kalau nggak salah Cathie Wood bicara bahwa kondisi saat ini tuh mendescribe ekonomi secara keseluruhan ini dalam kondisi yang krisis gitu. Kalau Kohan sendiri melihat gimana sih? Ya sebenarnya kalau kita lihat di Amerika sendiri gitu ya, mereka ini udah bermasalah dalam beberapa tahun terakhir karena ekonomi itu bergeser. Tadinya kan sentral ekonomi dunia itu Amerika, sekarang bergeser ke Asia. Nah Tiongkok jadi pusatnya di sana. Jadi mereka itu tentu merasa ekonomi kok lebih berat ya posisinya. Jadi ya mereka tentu menyampaikan statement seperti itu. Yang kedua, perusahaan teknologi itu karena fundingnya agak terbatas, tadi tentu mereka merasa kita harus lay off, kemudian efisiensi yang terjadi. Jadi kerasa seperti krisis di sana. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan yang ada di Asia, rasanya kita akan sangat jauh dari krisis gitu. Untuk ekonomi Indonesia saat ini ya kita masih bisa tumbuh mungkin tahun ini 4,7, tahun depan udah balik lagi ke 5% lebih gitu. Jadi kita masih aman sekali jauh dari krisis. Bisnis kita oke lah, teknologi semua efisiensi, pengurangan karyawan gitu ya, ada perubahan di sana, tentu ada penurunan sedikit gitu. Tapi konsumsi masyarakatnya masih kuat di kita. Nah kalau tadi Hans juga menarik mention terkait dengan tahun pemilu. Apakah ini akan kelihatan atau dalam arti akan ke-reflect di first half 2023 atau mungkin mendekati di second half 2023?
Ya, kelihatannya akan lebih positif di second. Jadi half. jadi sekarang ini di awal tahun ini orang masih melihat fokusnya ya, kita selalu lihat ya fokus masalah Fed naikin bunga berapa banyak, kemudian Bank Sentral Eropa naikin bunga berapa banyak, itu kan yang selalu ribut, kemudian ada balancing portfolio. Tapi begitu di second half, berita kenaikan bunga ini kelihatan udah akan berakhir karena kelihatannya Bank Sentral Amerika akan berhenti di sana. Tapi masalahnya adalah ECB dan BOE kemungkinan masih naikin bunga, inflasinya ketinggian. Nah, tapi yang menarik adalah ketika ECB BOE naikin bunga, indeks dolar turun, rupiah kita menguat. Ya. Sekarang udah posisi di bawah 15.000. Di bawah 15.000. Karena kemarin ekspektasinya ECB naikin 50 basis point. The Fed kemungkinan 25. Nah, jadi indeks dolar melemah, kita menguat. Jadi ini positif bagi kita ketika Eropa dan Inggris naikin bunga yang lebih tinggi. Kemudian setelah saya pelajarin sekian lama gitu ya, kalau ada goncangan di Amerika, pasar saham kita cenderung lebih tertekan. Tapi di Eropa ketika krisis 2013, 2015, ada goncangan, pasar kita turun sedikit, naik lagi gitu. Jadi faktor Eropa itu ketika mereka goyang, nggak terlalu besar pada kita. Jadi bunga yang naik di sana cenderung positif bagi kita, karena rupiah kita menguat gitu. Dan lebih kerasa dampaknya kalau Amerika yang terjadi ya kok ya, mungkin dari kondisi global sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau Amerika itu masalahnya begini, secara bisnis kita ini sebenarnya lebih tergantung dengan China, Tiongkok lebih tergantung. Tapi investor asing itu masuknya banyak dari Amerika, fund-fund tadi. Jadi begitu rumah dia kebakaran di Amerika, dia pulang kan, nah dia pulang kita yang repot, dia jualan, pasar kita turun posisinya. Tapi kalau kita bisnis, lihat sektor bisnis real kita nggak ada pengaruh. Transmisi masalah ekonomi Indonesia itu cuma satu, kalau nilai tukar rupiah melemah terlalu banyak. Baru itu mungkin akan jadi ancaman atau jadi concern juga ya kok ya? Iya, karena banyak barang impor. Kita kena betul. imported inflation, bisnis nggak bisa jalan. Tapi ini rupiah kita terus menguat. Dan ada satu kabar baik lagi yang terjadi di Eropa. Tadinya orang mengatakan Eropa itu akan krisis jangka panjang, setahun lebih dia akan krisis. Tapi sekarang mendadak ada yang berubah, harga natural gasnya nggak terlalu tinggi. Kemudian Eropa udah mulai menemukan alternatif lah, jadi nggak terlalu tergantung Rusia gitu. Nah kemudian Tiongkok buka ekonominya, China, jadi demand Eropa akan meningkat lagi karena Tiongkok buka ekonominya, sehingga diperkirakan Eropa ini tidak akan resesi separah sebelumnya gitu. Nah sehingga secara umum ekonomi global itu cukup positif posisi saat ini. Jadi bisa disimpulkan dalam arti bahwa beberapa banyak hal yang misalnya kayak beberapa pakar lah kau bilang kayak misalnya di tahun 2022 kita mau masuk 2023 resesi kelokohan sendiri lebih ke nuansanya optimis ya kok? Ya, jadi begini, kalau pejabat ya mungkin ada yang mengatakan ada resesi, ini kan mereka punya kewajiban moral gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat ekspektasi baik, hasilnya buruk, dia harus menyampaikan itu. Jadi supaya memaintain ekspektasi masyarakat. Yang kedua, kalau terjadi benar-benar resesi yang buruk, pejabat istilahnya bisa mengatakan kami udah sampaikan gitu. Yang ketiga adalah masyarakat itu udah bersiap diri gitu ya. Kalau udah dengar dari pimpinan bilang oh bakal resesi, udah mempersiapkan diri gitu. Tapi kalau seandainya hasilnya lebih baik, tentu masyarakat akan senang. Jadi tugas pejabat itu memang harus mengingatkan gitu kan. Ada risiko loh, dia harus mengingatkan. Tapi kalau saya melihat ini real yang ada, kejadiannya seperti ini gitu. Dan kelihatan kita masih akan sangat jauh dari resesi. Kecuali perang di Ukraina dan Rusia itu pecah jadi perang dunia ketiga. Nah itu baru ya seluruh dunia ya gelap gitu ya. Nah, tapi kita ada satu risiko juga. Kalau mendadak Ukraina Rusia itu damai, terus ekonomi mereka booming semua di sana, komoditas pasti turun kan. Biarpun ke depan masih jangka panjang naik gitu. Kemudian kita harus ingat valuasi kita, pasar saham kita dianggap lebih tinggi gitu. Tadinya 20-30% dari Eropa keluar tuh pas perang, karena mereka kan jadi gelap pas perang. Nah kalau itu mereka damai, ini balik. Nah itu jadi masalah kita gitu. Jadi selama mereka ya kita ribut-ribut dikit ya nggak apa-apa gitu kan, ributnya jangan terlalu gede gitu kan. Tapi kita juga nggak berharap begitu juga ya kok ya. Tapi kalau dia damai, mendadak Eropa cakep gitu kan,
ya pasti balik duitnya ke sana. Jadi pasti kita tergoyang sedikit di sana gitu. Jadi ya kondisi ini aman bagi kita. Tapi biarpun dia kembali, ekonomi kita tetap tumbuh, nggak ada masalah. Dan kita juga sebenarnya belakangan lumayan diuntungkan karena kondisi dari investor domestik yang sekarang udah lumayan mendominasi ya kok ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kebanyakan foreign. Jadi kita lebih banyak bergantung juga ke foreign gitu ya kok ya. Iya. Jadi dari saham domestiknya kuat. Bond juga sama. Tahun lalu asing itu biasanya dulu bisa 30% sampai kadang-kadang pernah paling tinggi 35% gitu ya. Tahun lalu mereka kurangin kepemilikan surat utang negara sampai 15%. Tapi yield kita nggak terlalu naik tinggi sekali. Yang terjadi bank dalam negeri beli, Bank Indonesia beli surat berharga yang dijual asing tadi gitu. Lokal institution gitu beli semua di sana gitu, masyarakat punya uang gitu. Jadi kali ini krisis pandemik ini agak beda. Biasanya kalau udah krisis bank itu seret duitnya, kali ini enggak gitu. Jadi orang punya duit tapi karena bisnis nggak jalan di stay in di bank gitu posisinya. Nah oleh bank duitnya nggak mau disalurin kredit karena takut macet, dibeliin surat berharga. Jadi pasar kita sangat kuat sekarang posisinya. Oke, bicara terkait dengan banking sektor. Tadi kok Hans juga mention terkait banking, kan belakangan juga ini akan rilis laporan keuangan kalau di full year 2022 punya performance. Kayak misal salah satunya BNI juga mencatatkan kinerja yang positif. Kalau kok Hans melihat big banks gimana? Ya, bank ini banyak kebantu oleh POJK restrukturisasi gitu ya. Jadi banyak yang direstrukturisasi, jadi mereka diperpanjang periode restrukturisasi tadi. Nah, mereka punya kesempatan untuk memilih-milih bisnis yang tidak langsung dijadikan kredit macet ya, jadi dipilih-pilih gitu. Dan ini membantu kinerja perbankan. Seiring waktu bisnis yang tadinya mati waktu COVID mulai bangkit lagi, dan ini bisa membantu bank untuk menyalurkan kredit. Nah, tapi sekarang ini ceritanya bank kita itu sebenarnya nggak ada krisis berarti selama pandemi. Dana pihak ketiga meningkat. Nah, yang dilakukan bank apa? Duit ini dibeliin surat berharga. Kemudian dia fokus ke fee based income yang dilakukan. Karena sekarang ini kalau dia nyari dapat dana masyarakat lagi banyak, salurin kredit, takut kreditnya macet gitu kan, harus milih-milih benar. Jadi dia ngambil yang existing. Jadi dia mengandalkan fee based income. Sehingga kalau kita lihat program restrukturisasi OJK plus dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, kinerja perbankan kita tetap baik. Kinerja perbankan tetap baik. Bagaimana dengan tren bunga yang naik juga harusnya nggak begitu? Nah, ini menarik. Jadi kan ketika bunga bank sentral naik, kita berharap kan, wah deposito ini naik nih gitu kan. Tapi banyak bank kan nggak mau naikin bunga deposito. Kenapa? Bahkan ada beberapa bank yang nurunin karena likuiditasnya udah tinggi. Likuiditas tinggi. Dia mikir ya udah nggak apa-apa kalau masyarakat nggak mau deposito ini, pindah aja ke bank lain. Tapi semua bank mengatakan, lah kita likuiditas banyak, tidak perlu berebut dana gitu. Karena kan ada QE yang dilakukan, kemudian masyarakat nggak terlalu banyak konsumsi, banyak tabungan gitu. Jadi sehingga bunganya nggak terlalu naik tinggi sekali. Sehingga bank tetap bisa menjaga NIM-nya posisinya. Biarpun pasti pertumbuhan kredit nggak akan terlalu kencang ya posisinya, tapi bank pasti akan mengambil posisi yang pakai fee based income ya untuk mengimbangi itu. Dan tetap bisa memanage NPL-nya lah ya kok yang pasti ya. Ya, NPL cukup termanage ya karena ya tadi ya kita lihat ada restrukturisasi dari OJK, kemudian bisnis sesudah mati suri cukup lama mulai bangkit kan dari mungkin 2022 kita udah lihat sekarang bahkan PPKM udah dilepas, ekonomi kita pasti bergerak lagi. Oke, terkait dengan kalau kita bisa mix kok antara digitalisasi dan juga perbankan sendiri. Karena kan baik juga nih waktu itu tahun 2020, 2021 banyak bank-bank digital yang hype gitu. Dan sekarang kayak tadi Kohan semua back to old economy. Gimana tuh kok cerita bank-bank digital yang udah Nah, ini menarik gitu ya. Jadi kalau kita pernah lihat gitu ya, waktu dulu ada brand besar taksi ya, taksi biasa yang menguasai pasar sekali yang warnanya biru gitu. Kemudian datang kendaraan online namanya Gojek lah ya, kita sebut brandnya ya gitu. Karena dipikir pasti orang mikir nggak mungkin lah yang online ini gitu ya bisa ngalahin yang besar ini. Tapi perjalanan terbukti bahwa yang orang memakai yang online dan kalah gitu. Nah, saya melihat ketika bank digital masuk, bank-bank konvensional yang besar tadi udah mengerti gitu ya, kami nggak boleh diem aja.
kalau kami diam aja, pasarnya bisa diambil oleh yang digital. Jadi kita udah lihat seluruh bank itu bergerak ke teknologi semua. Nah, ini yang dari awal saya lihat bahwa bank digital itu agak sedikit kesulitan untuk memakan kue besar yang milik bank konvensional tadi. Karena bank konvensional mainnya dua kaki sekarang. Mereka tetap ya, dalam survei yang ditunjukkan, nasabah itu masih memilih lokasi. Masih memilih lokasi. Kenapa? Karena yang punya uang itu adalah satu generasi di atas generasi milenial. Ya, jadi kita nggak bisa menutup itu ya. Jadi mereka yang masih punya uang ya. Dan orang-orang ini ya yang kolonial lah kita sebut ya. Mereka ini lebih senang ke bank, ketemu orang, ngobrol gitu. Nah, ini yang menyebabkan bank digital tidak mudah mengambil uang dari bank yang besar gitu. Nah, yang kedua, untuk menyiasati supaya milenial ini kan nanti sekarang mungkin uangnya masih terbatas, tapi beberapa tahun lagi mereka lah yang punya uang gitu ya. Bank yang konvensional tadi udah masuk semua ke digital. Jadi nggak mau kalah juga nih ya, nggak mau kalah kompetisi dari bank digital ya. itu. Nah, ini yang menyebabkan kalau di pasar saham memang ada pas lagi euforia bank digital naik tinggi. Tapi sesudah perjalanan orang mikir, oh ini apa iya gitu ya dengan valuasinya segini, dengan jumlah nasabahnya gitu. Apakah terkejar nggak? Nah, ini yang jadi sulit karena bank konvensional tadi nggak berdiam diri. Dan juga bank konvensional tentunya udah punya database yang luar biasa ya kok dari sisi nasabah dan lain sebagainya kan? Iya, betul. Jadi mereka kan pasti menjaga database mereka, kemudian ya yang butuh teknologi dikasih teknologi. Tapi survei yang menarik adalah survei tadi gitu. Ternyata nasabah setelah disurvei, lokasi bank juga jadi salah satu hal penting memilih bank. Yang dimana kalau kita berpikir kalau teknologi harusnya nggak perlu lokasi gitu ya. Branchless banking gitu ya. Gitu. Kalau kita kan kehidupannya nggak perlu ke bank, nggak apa-apa, pakai handphone, pakai laptop, udah transfer segala macam beres. Oke. Nah, bicara terkait dengan sektor tahun ini kan temanya lebih ke consumer. Kalau dari Kohan sendiri ada beberapa saham mungkin yang specific names yang mungkin jadi perhatian? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Unilever itu selalu tetap menarik ya. Biarpun sempat pandemik turun gitu ya, tapi Unilever menurut saya masih sangat menarik. Kemudian ada Indofood, ICBP. Jadi ini beberapa yang sangat baiklah di consumer. Kemudian Mayora gitu, jadi pilihan. Jadi ya beberapa inilah market leadernya. Market leader dari consumer. Yeah. Gimana bicara dengan mungkin beberapa sektor lain seperti otomotif kok yang mungkin juga apakah ada angin segar juga ke sektor otomotif mungkin kayak Astra International? Ya, Astra ini cukup besar ya posisinya ya, tapi kita lihat waktu PPNBM di-apply oleh pemerintah, penjualan mobil kan tinggi sekali gitu ya. Biasanya kalau saya melihat kalau orang udah beli mobil, biasanya kan butuh waktu lagi dia benar-benar mau beli mobil ya. Kecuali ekonomi benar-benar booming sekali, baru mereka belanja mobil dengan agresif gitu. Karena tema orang di 2023 ini resesi-resesi, saya pikir mereka nggak akan benar-benar dapat sentimen yang cukup positif. Tapi Astra ini punya divisi United Tractor, di mana alat berat dan terkait dengan coal itu kinerjanya bagus gitu. Tapi tetap yang dominan kan salah satunya adalah penjualan mobil di sana, biarpun divisi coal cukup bagus. Kemudian ada divisi CPO juga di sana. Tapi CPO global itu sempat naik tinggi ya waktu perang Ukraina Rusia, sekarang udah agak turun lagi gitu. Tapi ke depan CPO ini termaintain ya di 4.000 ini cukup bagus ya. Posisi di ringgit Malaysia 4.000-an ya, 3.000, 4.000. Karena dulu cuma 2.000-an ya posisinya. Jadi ini cukup bagus, perusahaan CPO akan cukup bagus kinerjanya. Nah, rencana Indonesia naikin B30 di Malaysia B20 itu menyebabkan demand CPO cukup bagus gitu. Jadi Astra ini tidak terlalu mendapatkan angin yang cukup baik ya dari sektor otomotifnya justru. Ya. Justru dari beberapa lini bisnis yang lain yang mungkin bisa mensupport performance dari Astra ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di jangka yang agak panjang ya sesudah pemilu kelihatan ekonomi akan cukup booming karena sesudah selesai pandemik diperkirakan komoditas itu masuk grand super cycle kenaikan. Yang diperkirakan 8 sampai 10 tahun kenaikan yang terjadi. Nah, memang kemarin karena ada perang slope-nya kan naik tinggi. Mungkin ada koreksi dulu, tapi dia akan tren panjang tuh naik
gitu. Nah ketika komoditas booming, masyarakat banyak uang. Nah sehingga kalau kita lihat 2024 properti mungkin akan jalan, kemudian sektor otomotif juga pasti akan mendapat dorongan. Tapi sekarang pasar ini sedikit ragu-ragu nunggu kendaraan listrik. Oh, oke, benar. Ya, ini kan karena kemarin itu akhir tahun itu kan pemerintah ngumumin mau kasih subsidi. Subsidi untuk EV. Iya, jadi orang kalau mau ganti mobil mikir kan, EV mau subsidi nih. Apa ke EV aja? Iya, nahan diri kan posisinya. Apalagi ada rencana 2024 atau 2025 kendaraan listrik itu pajaknya 0. Untuk sekarang aja mobil ya, kalau mobil pajak bisa 5 juta 6 juta, kalau kendaraan listrik kan pajaknya paling di bawah 1 juta 1,8, jauh ya posisinya. Apalagi nanti jadi 0. Yang kedua bebas ganjil genap, jadi mobilnya cukup 1 ya pakai listrik. Nah ini tentu akan ada sedikit perubahan. Nah kendala yang kita hadapi adalah Jepang ini R&D di kendaraan listriknya agak tertinggal dengan China. Jadi memang China lebih memimpin di posisi kendaraan listrik ini, sehingga kita menanti nih industri otomotif ke depan ini seperti apa wajah industri otomotif ke depan. Dan ya kita tunggu juga karena memang EV ini juga di semua belahan dunia juga memang jadi hype juga ya ke belakangan, termasuk Indonesia juga nggak mau ketinggalan. Iya betul. Bahkan kan orang ngomong kalau 2022 temanya adalah komoditas, tahun 2023 harusnya ESG yang jadi tema. Karena kan begitu. Tadinya kan orang susah. Eropa kan supply batu bara, gas masalah. Dia nyari batu bara kemana-mana. Gas nggak ada, pakai batu bara gitu kan posisinya. Tapi kalau perangnya selesai, mereka bilang, oh kembali lagi ke gas. Kemudian bicara lagi tentang lingkungan. Gitu. Nah ini tentu komoditas yang berat gitu. Dan lingkungan berarti nikel, karena mau bikin baterai gitu yang posisi kendaraan listrik gitu. Nah ini tentu Astra kan punya challenge ya, dia harus melihat gitu kan bahwa kayaknya orang udah mulai bergeser nih kendaraan listrik gitu. Nah apalagi Toyota itu kelihatan sedikit ketinggalan karena yang dikembangkan itu ya oleh Jepang itu lebih hybrid, mobil hybrid yang istilahnya kan tetap pakai bensin, tetap pakai ada baterainya di dalam gitu. Sebenarnya kalau secara infrastruktur itu lebih masuk akal, secara infrastruktur. Tapi secara regulasi lebih pro yang listrik. Yang pure listrik semua. Pure listrik karena kan kelihatan, pemerintah bilang pajaknya mau dihapuskan. Kemudian kalau pabrik baterai berdiri, harga cost baterai itu akan turun banyak. Nah, kalau cost baterai turun banyak, harga mobil listrik pasti turun banyak. Dan mungkin concernnya sekarang juga belum banyak juga ya, maksudnya EV yang terbilang harganya masih terjangkau atau gimana? Iya, satu-satunya ngisi di menengah ke bawah itu cuma Wuling, dan dia penjualannya kan luar biasa gitu ya, dibandingkan yang harga 500 sampai 600. Hyundai atau beberapa brand lain ya? Yang di atas gitu. Tapi pasar ini sebentar lagi diisi banyak gitu. Kita lihat ada player-player baru, India ada. Kelihatan dari mobil India yang listrik ada. Kemudian di China ada beberapa brand. Kita lihat di SFK itu ada mobil udah ditunjukkan itu di China mungkin harga cuma 80-an. Mungkin di sini bisa dijual 100 lebih. Kemudian ada Carry yang dulu pernah masuk di Indonesia, itu juga mobilnya canggih sekali gitu. Nah, jadi nampaknya pasar itu akan diisi. Nah, sehingga kalau Astra tidak melihat risk, ini kan risk ya bagi mereka ya, jadi harus diantisipasi dengan memasukkan mobil listrik untuk berkompetisi di segmen yang paling besar ya, menengah ke bawah ini segmen paling besar. Oke, menarik sekali. Berarti ibaratnya kalau Astra sendiri selama ini ya dari sisi otomotif memang masih banyak challenge ya, kayak khususnya di tahun ini gitu ya. Nah mungkin tadi lagi-lagi kalau Hans juga bicara terkait dengan PPKM yang udah nggak ada lagi lah bisa dibilang. Kira-kira kalau industri pariwisata gimana kok? Nah ini yang selama ini paling terpukul biasanya akan naik paling banyak gitu. Jadi industri pariwisata Indonesia tentu akan sangat menarik gitu ya. Jadi salah satunya kita nunggu juga Garuda Indonesia segera recovery gitu kan. Karena jumlah pesawatnya udah sedikit nih yang terbang gitu. Tapi ke depan kan orang pasti permintaan pariwisata meningkat. Karena selama pandemik itu kalau disurvei orang ditanya gitu, apa yang paling dirindukan? Jalan-jalan. Traveling. Traveling. Karena ini yang hilang gitu kan. Nah, jadi kalau ekonominya udah mulai membaik, pasti orang jalan-jalan.
apalagi sekarang udah berubah kan, kita dari mana aja bisa kerja. Jadi kalau perusahaannya bilang boleh kerja dari rumah, dia ke Bali gitu kan, kerja dari Bali di mana-mana gitu. Jadi pasti pariwisata ini yang paling bergerak naik ke atas. Itu posisinya. Nah, ini sisa menunggu, harusnya udah bergerak positif ya. Dari jumlah selama pandemik pun ya, pandemik mulai turun, itu tingkat hunian hotel itu udah mulai naik terus posisinya. Nah, ke depan ini kelihatan pariwisata pasti akan sangat menarik. Occupancy rate-nya karena mungkin udah lumayan naik signifikan lah ya. Occupancy rate naik signifikan, kemudian yang sangat terlihat sekali ya, sekarang ini orang tuh jalan-jalan cari makanan. Kuliner gitu kan. Melihat pemandangan, kemudian sekarang kalau bisa kerja dari tempat wisata gitu kan, udah bisa dilakukan karena infrastruktur telekomunikasi udah baik sekali sekarang. Jadi bisa work from anywhere. Ya, betul. Oke, mungkin diskusi kita udah mungkin lebih panjang lagi kok mungkin kalau sama Kohans karena banyak banget hal-hal yang sangat insightful banget. Kira-kira kalau dari Kohans sendiri nih, closing statement dari Kohans terkait dengan market ke depan. Iya, memang kalau kita lihat banyak orang bicara resesi ya, tapi ekonomi Indonesia sih sangat jauh dari resesi gitu. Jadi masyarakat harus tetap optimis gitu ya. Orang-orang di investasi ya, ini kalau ada penurunan harga saham, waktu yang baik untuk membeli saham kembali gitu ya. Jadi it's time to buy. Ya, waktu untuk membeli, dan kita melihat bahwa sesudah krisis pandemik ini biasanya ekonomi akan growth cukup bagus ya. Mungkin 10-15 tahun ke depan karena dia mengejar ketinggalan selama terjadi pandemi COVID. Oke. Sekian mungkin podcast kali ini kok. Ya. Semoga apa yang disampaikan dari Kohans khususnya bermanfaat karena di podcast kali ini juga kita berharap teman-teman semua yang nonton bisa menjadi bahan pertimbangan konsiderasi untuk pemilihan saham yang baik dan khususnya juga investasi mungkin dalam jangka waktu menengah dan juga panjang. Terima kasih sekali lagi Kohans untuk waktunya dan mungkin kita akan nantikan juga kehadiran Kohans di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.